15 digit sesuai dengan SIPD. Sesuai dengan SIPD. Kode satker ini adalah kode satker pada saat penginputan data SIPD. Ada 15 digit. Nanti ada riwayat tanggal penarikan terakhir nggih. Kalau Bapak Ibu nariknya tanggal sekian, utamanya Desember ini sudah dilaksanakan penarikan. Penarikan dilaksanakan di bulan Desember ini untuk tahun 2022. Jadi yang kita proses ini adalah tahun 2022. Keterangan proses sudah selesai, silakan masuk ke menu kerja anggaran. Oke, saya lanjut. Di sini untuk pelaksanaan setelah kita mengambil data dari SIPD tadi mau seperti apa? Kita mau proses penarikan dulu pengambilan data program kegiatan dan subnya. Sebelum itu kita harus memproses rencana anggaran dulu. Jadi rencana anggaran yang sudah kita input di SIPD akan kita ambil kembali, tapi ditempelkan pada aplikasi Sirup. Silahkan klik menu Sirup, menu RUP di atas, menu RUP, klik di rencana anggaran, pilih OPD-nya, pilih di OPD-nya, pilih menu OPD. Di sini ada OPD-nya, pilih OPD-nya, jangan sampai salah, pilih OPD. Lalu ini dalam proses hanya sekali, dalam arti proses ini bisa diulang kalau panjenengan tarik data lagi, tarik progres lagi dari SIPD. Seperti itu, nggih. Jadi sekali tarik progres, panjenengan harus mengisi data rencana kerja anggaran. Diisi dulu OPD-nya, silahkan isi OPD-nya. Setelah mengisi OPD-nya, klik simpan, lalu akan berhasil muncul informasi sebagai berikut. Jadi di OPD tersebut pasti mempunyai program, kegiatan, dan subkegiatan. Bapak Ibu bisa melihat program, kegiatan, dan subkegiatan apakah sudah benar sesuai dengan SIPD atau belum. Kalau sudah benar, silahkan melanjutkan. Tapi kalau belum, dilihat dulu mana kegiatan atau subnya, utamanya subnya, yang belum terinput pada penarikan data yang dilaksanakan oleh admin, oleh PA. Kalau belum muncul, silahkan informasikan ke kami, ke LPSE. Nanti kami akan cek ulang data, bahwasanya informasi ini akan kita informasikan juga dari keuangan, bahwasanya kalau anggaran sub kegiatannya tidak muncul pada SIPD. Jadi kita tarik ulang, nggak masalah. Jadi nanti ini penarikan ulang dilakukan, kalau terjadi permasalahan ditarik ulang, nanti ada tanggal terakhir tarik itu akan disimpan. Yang penting dicek kembali setelah penarikan apakah program kegiatan dan subnya lengkap. Jika lengkap, kita lanjut. Cek program kegiatan dan subnya sesuai dengan pada gambar di atas, pada gambar PA melakukan pemberian tanda pada kolom P dan S, penyedia dan swakelola. Ini dulu pada saat kita masih di tahun 2017 sampai 2019 itu menggunakan SIMDA, integrasi SIMDA dulu seperti ini juga. Jadi muncul program kegiatan dan subnya, terus kita centang antara penyedia dan swakelola. Tapi pada saat ini SIPD tidak
tidak seperti itu, kita abaikan saja kolom-kolom yang ada di samping ini, penyedia dan swaklola, P dan S, NP, atau gaji ini, kita biarkan. Yang penting pada program, kita cek pada program, kegiatan, dan sub itu sudah, substansinya sudah lengkap, penginputan datanya sudah ada. Itu berhasil. Saya lanjut, ini dibiarkan saja, setelah itu kembali ke menu kelola data. Silakan Bapak Ibu pengguna anggaran masuk di menu kelola data untuk memberikan program kegiatan dan subnya kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Silakan Bapak Ibu kelola, Bapak Ibu PA, klik kelola data, kelola PKS, diklik pada kelola PKS, setelah itu muncul programnya. Programnya ini kita tidak menginput ulang, Bapak Ibu. Program ini sudah terintegrasi dengan SIPD. Jadi ada nama di sini ada nama paket, nama program, Bapak Ibu bisa melihat ada nama program di dalam tanda hitam ini ada tulisan integrasi. Kalau Bapak Ibu manual, di dalamnya ada tulisan manual. Tapi kita sudah terintegrasi. Kita cek di sini anggarannya apakah sudah betul. Kalau itu sudah betul atau masih salah, kita biarkan dulu. Jadi nggak perlu kita merubah atau mengganti nilai pagu anggaran yang ada di program kegiatan dan subnya. Jadi memang tidak ada menu untuk merubah. Sesuai dengan proses perencanaan anggaran aplikasi SIPD. Saya lanjut, bisa dilihat di kolom action, ada menu tanda garis-garis ini, ada panah warna biru, bisa kita klik, di situ nanti akan kita masuk ke sub program kegiatan, di kegiatan. Nah, di sini menu kegiatan, kelola kegiatan, ada kelola kegiatan. Pada kegiatan, pilih menu kolom action. Ini adalah kolom action, ada tanda warna biru, panah warna biru. Terus jika dalam satu kegiatan ada beda PPK pada sub kegiatan, silahkan lanjut pilih menu daftar sub kegiatan. Jadi seperti ini, Bapak Ibu nggak usah bingung. Pada saat pendelegasian kepada pejabat pembuat komitmen bisa didelegasikan pada menu kegiatan atau sub kegiatan. Kalau substansinya Bapak Ibu PPK, PA di salah satu kegiatan ini, contoh di salah satu kegiatan ada 2 PPK yang megang. Yang membedakan adalah sub kegiatannya. Berarti yang kita pilih nanti, yang kita delegasikan nanti pada sub kegiatan, bukan di kegiatannya. Tapi kalau di kegiatan, kalau di PA-nya hanya 1 pada kegiatan ini, di kegiatan menu kegiatan, itu tinggal action, pilih delegasinya kepada PPK siapa. Jadi seperti itu, bisa didelegasikan pada kegiatan, bisa didelegasikan pada sub kegiatan. Jika dalam satu kegiatan itu hanya 1 PPK, bisa langsung pada saat di kegiatan itu bisa langsung didelegasikan ke salah satu PPK. Boleh kita lanjut? Pada sub kegiatan, jadi ini contoh di dalam satu kegiatan itu ada 2 PPK. Yang membedakan adalah sub kegiatannya. PPK bukan PPT. PPK itu boleh diinputkan dalam sub A, contoh sub kegiatan A, PPK A. Sub kegiatan B, PPK B. Jadi seperti itu, dalam satu kegiatan ada
beberapa sub kegiatan. Nah, kita lihat kalau sub kegiatannya itu satu PPK, ya kita pendelegasiannya bisa melalui sub kegiatan atau di kegiatan. Apa fungsi dari pendelegasian ini? Pendelegasian ini adalah memberikan tugas tusinya atau program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi nanti Bapak Ibu pengguna anggaran, Bapak Ibu PPK tinggal menginput data paket yang ada di aplikasi Sirup. Jadi dulu sebelum masih kita manual dulu, kita menginput program kegiatan di dalam kegiatan seperti itu, nggih. Tapi sekarang kita tidak. Untuk pengguna anggaran tinggal mengambil data dari SIPD, didelegasikan kepada pengguna pejabat pembuat komitmen. Saya lanjut. Pilih alasan pada saat ini menu pada saat panjenengan Bapak Ibu pengguna anggaran mendelegasikan kepada PPK. Jadi pada saat menu formulir sub kegiatan atau formulir kegiatan itu sama saja, nggih. Bisa disebutkan di sini menunya ada alasan, tahun anggaran, sub kegiatannya sudah benar. Kode sub kegiatan ini tidak bisa diganti karena kita sudah tarik ulur dari integrasi dari menu SIPD. Jadi ini sudah terinput dari SIPD. Pagu anggaran juga kita nggak bisa mengganti, itu sudah menu dari SIPD. Perencanaan yang panjenengan buat dari SIPD. Untuk pendelegasian, diklik pada kolom PPK, pilih PPK, kita pilih nama PPK, diberikan kepada PPK A, B, C, D, silahkan klik di menu simpan. Setelah semua program kegiatan dan subnya sudah didelegasikan kepada PPK, Bapak Ibu PA tugas berikutnya adalah memberikan memperbaharui struktur anggaran atau generate dari data SIPD. Kalau dulu kita manual, kita perbarui secara manual, ya. Diklik yang samping itu perbarui struktur anggaran. Tapi kalau kita sudah terintegrasi seperti ini, kita generate-nya dari generate data dari SIPD. Klik di menu generate data pada SIPD. Setelah itu, setelah menu mohon maaf. Setelah menu data generate ini, kita langsung pada menu generate ini adalah penarikan data yang dilaksanakan PA untuk menginput struktur anggaran pemerintah daerah yang sudah diinput pada dokumen awal pada di SIPD. Jadi tinggal klik saja, nanti akan muncul belanja pengadaan, belanja modal, belanja non pengadaan itu sudah muncul secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak menghitung ulang atau menginput datanya. Jadi tinggal ngambil saja. Mungkin itu untuk gambaran awal terkait dengan pengguna anggaran pada saat membuat progres program kegiatan dan sub sekarang tidak manual lagi, sudah terintegrasi dengan SIPD. Baik, saya lanjut. Ini saya tawarkan, kita lanjut ke menu PPK atau kita progres di sistemnya. Gambar kita contohkan pada menu pada aplikasinya langsung, atau kita lanjut ke menu informasi terkait PPK. Soalnya untuk PPK itu tidak ada perubahan sama sekali. PPK hanya membuat paket program kegiatan dan membuat paket pengadaannya. Jadi PPK tidak ada perubahan. Yang ada perubahan pada menu pengguna anggaran. PPK hanya membuat paket sama seperti yang dulu.
Mungkin saya berikan informasi sedikit, mohon, biar lebih ingat, biar ingat kembali. Oke. Ini sedikit mengingatkan, terkait dengan akses PPK. Kita ingatkan kembali, pejabat pembuat komitmen ini nanti bisa diinformasikan kepada Bapak Ibu PPK atau Bapak Ibu PPK yang bisa mengikuti Zoom. Ini bisa mengingatkan kembali apakah tugas PPK di aplikasi Sirup dan di SPSC. Jadi PPK seperti pada gambar, tugasnya seperti pada gambar. Ini dulu sudah pernah kita informasikan. Kita lanjut. PPK login pada menu LPSC. Kalau pengguna anggaran tadi kita loginnya di Sirup. Kalau pejabat membuat komitmen atau PPK, kita daftarnya atau kita loginnya di LPSC. Kita lanjut. Ini dulu sudah PPK login di LPSC, pilih aplikasi e-procurement lainnya, nanti masuk ke Inaproc. Setelah masuk ke Inaproc, portal Inaproc, masuk ke Sirup Production. Setelah masuk ke Sirup Production, pilih RUP, klik di RUP, pilih penyedia atau swaklola, silahkan Bapak Ibu memilih, PPK memilih untuk menginput apakah paket ini masuk ke swaklola, apakah paket ini masuk ke penyedia. Lalu contoh ini di penyedia, Bapak Ibu PPK bisa masuk di menu RUP, penyedia, tambah penyedia. Tambah penyedia. Jadi masih sama, manual. Kalau untuk pejabat pembuat komitmen, manual inputnya. Soalnya progres keuangan, progres SIPD itu hanya berhenti pada program, kegiatan, dan sub. Tapi substansi untuk menginput paket itu adalah tugas dari pejabat pembuat komitmen secara manual. Karena apa? Pelaporan nanti juga sistemnya juga manual. Jadi perencanaannya diinput di paket-paketnya diinput secara manual. Sama seperti yang dulu. Tambah penyedia contoh. Nah, ini menginput data penyedia. Tadi kita ingatkan kembali pada gambar sebelum kita menyimpan, kita mengingatkan kembali untuk tim schedule. Di bawah ada gambar jadwal, schedule, jadwal untuk pelaksanaan, terus untuk penandatanganan kontrak, untuk penyerah terimaan pekerjaan atau pemanfaatan barang, itu diinput secara real. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu PPK, mohon diingatkan ke Bapak Ibu PPK, pentingnya ini, pada saat penjenengan menginput data ini, pada saat menginput jadwal, jauh dari pelaksanaan contoh tender, pengadaan langsung atau tender dilaksanakan. Pelaksanaan pengadaan langsung atau tender dilaksanakan di input pada Agustus. Contoh di bulan Juli. Tapi Bapak Ibu melaksanakan proses pengadaan yang real, yang pelaksanaan yang benar-benar dilaksanakan itu bulan Agustus. Bapak Ibu pernah nggak pernah mengalami pada saat pengambilan data RUP itu sulit? Itu sudah dikunci, maksudnya bukan dikunci sebenarnya,
diinformasikan dari LKPP itu bahwasanya jangan jauh membuat progres perencanaan jadwal schedule ini jangan jauh dari pelaksanaannya. Makanya di schedule ini sudah dihitung bulan, bukan hari. Jadi penginputannya di bulan. Oke, jangan sampai pembuatan jadwal di bulan Januari ini diproses, tetapi ternyata bendol di belakang di bulan Desember baru diproses, atau sebelum PAK diproses. Bapak Ibu akan kesulitan nanti pas waktu mengambil data sirupnya. Itu pasti terjadi di beberapa Bapak Ibu PPK, beberapa PPK pada saat mengambil data dari sirup akan dibuat tender maupun EPL, itu sulit untuk mencari ID paketnya. Karena apa? Jadwalnya panjenengan itu jauh dari perencanaan. Caranya bagaimana kita sebenarnya cara ini juga tidak efektif juga. Caranya kita merubah jadwal. Enggak apa-apa kita rubah jadwal. Kita merubah jadwal. Jadwal kita merubah jadwal ya. Kita merubah jadwal di sini. Untuk jadwal kita rubah, enggak apa. Tapi pada saat merubah jadwal, hari ini panjenengan merubah jadwal, besok proses pengadaan, atau hari ini panjenengan akan membuat paket, itu tidak akan bisa. Mohon maaf, itu tidak akan bisa dilaksanakan. Pada dasarnya aplikasi sirup ini adalah menginformasikan proses pengadaan, menginformasikan rencana pengadaan itu jauh-jauh hari. Desember awal, Desember akhir seperti ini, kita menginput sirup, kita mengumumkan pelaksanaannya di tahun sebelumnya. Jadi contoh pada saat hari ini panjenengan menginput sirup, hari ini menginput sirup, besok kita mau proses, itu nggak akan bisa tarik Bu, Pak, nggak akan bisa menarik. Itu memang dari LKPP sudah diidentifikasi terkait dengan terjadinya seperti itu. Makanya jauh-jauh hari kita sudah mengingatkan, sering kita diinformasikan dari teman-teman admin juga, terus Mas kita mau tarik data dari sirup ini mau buat paket. Saya tanya, itu paketnya dibuat kapan di sirup Bapak Ibu? Jawabannya ya kemarin Pak kita buat paketnya, iya nggak bisa. Ya kita nggak tahu jangka waktu bisa atau tidaknya itu seperti itu. Makanya kita ingatkan kembali, jauh-jauh hari kita sudah menginput dan mengumumkan, utamanya mengumumkan paketnya di sirup. Nggih. Ngoten nggih, saya lanjut. Setelah paket itu dibuat, final draft, klik pada final draft, lalu informasikan kepada kami. Maaf, informasikan kepada pejabat pengguna anggaran. Di pengguna anggaran nanti akan diklik pada kolom umumkan. Jadi pengguna anggaran masih ada tugas lagi, nggih. Bapak Ibu pengguna anggaran masih ada tugas lagi. Klik pada menu umumkan. Nggih, saya lanjut. Ini adalah revisi. Jadi nanti kalau terjadi perubahan anggaran, jangan takut, nggih. Yang penting paket sirup diumumkan di bulan Desember ini. Paket sirup umumkan di bulan Desember. Jadi kita nggak butuh waktu lama. Cepet-cepetan kita proses, mentok sampai Januari kita sudah mengumumkan 80% dari paket kita. Kalau bisa 100% dari paket kita. Jadi saya ingatkan kembali, kalau panjenengan mengeman nggak diumumkan paketnya pada saat pelaksanaan proses nanti, dadak panjenengan membuat paket, pasti tidak akan bisa tarik ulur data dari aplikasi sirup. Jadi fungsi sirup itu tidak berguna kalau Bapak Ibu membuat paket mepet pada proses pengadaan. Seperti itu, nggih. Jadi informasinya tidak tersiarkan atau terinformasikan. Oke, jika ada perubahan paket, Bapak Ibu PPK bisa merubah paketnya sama seperti yang dulu, nggih, inisiasi paket,
revisi paket satu ke satu atau pembatalan paket satu ke banyak. Sama seperti yang dulu, untuk swakelola juga progresnya manual, kita buat tambah swakelola, paket-paket swakelola, ada 4 swakelola menggunakan kita sendiri yang melaksanakan swakelola, kita kerjasama dengan pemerintah lainnya, swakelola tipe 3 dengan tokoh kelompok masyarakat atau Pokmas. Jadi swakelola masih sama seperti yang dulu, prosesnya tidak berubah. Nanti kalau paket swakelolanya sudah sudah di final draft oleh PA, sudah dibuat oleh PA, sudah di final draft oleh PPK, silahkan PA untuk mengumumkan paket swakelolanya. Oke, saya lanjut. Ada sedikit banyak pertanyaan juga kemarin terkait dengan swakelola. Di dalam swakelola ada penyedia. Baik, saya jelaskan kembali nih Bapak Ibu. Untuk belanja modal utamanya belanja modal tetap kita inputkan paketnya pada paket penyedia murni. Di paket penyedia murni. Dilihat pada gambar di sini. Di paket penyedia murni. Tapi kalau paket swakelola penyedia dalam swakelola kita inputkan di penyedia dalam swakelola. Apa sih paket penyedia dalam swakelola? Sebenarnya paket penyedia dalam swakelola itu gambarannya seperti ini, Bapak Ibu, biar kita juga sama-sama belajar, sama-sama bagaimana kita nanti lebih baik. Pada saat di RKA DPA muncul program kegiatan dan subnya itu substansinya terkait dengan sosialisasi pengadaan barang jasa. Contohnya di subkegiatan sosialisasi paketnya sosialisasi pengadaan barang dan jasa. Di sosialisasi itu adalah paket swakelola karena pelaksanaan kegiatannya kita yang melaksanakan. Paham nggih? Jadi kita yang melaksanakan swakelola, kita yang melaksanakan paket swakelolanya. Kegiatan sosialisasi kita yang melaksanakan. Di dalam swakelola ada honorarium, ada jasa perjalanan, ada kegiatan yang kita kelola sendiri. Itu adalah jasanya swakelola. Jadi swakelola, pelaksanaan kegiatan itu swakelola. Tapi di dalamnya ada penyedia ternyata. Penyedianya apa? Penyedianya ada makan, minum, ada makan minum, ada ATK, ada penggandaan. Jadi itu adalah penyedia dalam swakelola. Jadi nginputnya di swakelola yang panjenengan sudah menginput swakelolanya tadi, swakelolanya paket swakelola terkait dengan paket swakelola yang diinput lebih awal, anggaran total, di dalamnya ada paket penyedianya, penyedia dalam swakelola. Sama seperti tahapan yang dulu. Saya lanjut. Sudah. Saya ingatkan kembali, ini adalah menu e-kontrak. E-kontrak. Nanti kita lihatkan di gambar di SPSE-nya, di progresnya. Di e-kontrak ini ada tender non tender, jadi Bapak Ibu wajib menginput kontrak. Kalau Bapak Ibu tidak menginput selama 30 hari kalender setelah proses dinyatakan selesai, Bapak Ibu tidak akan bisa membuat paket baru. Pastinya seperti itu. Fitur menu e-kontrak itu bisa diproses setelah penandatanganan, setelah proses pengadaan itu selesai. Bisa diinput e-kontraknya. Di sini bisa kita lihat login. Ini jika tender itu buat paket, ini untuk buat paket ya, untuk buat paket pengadaan baru.
Contoh paket tender. Di sini kalau paketnya sudah selesai, ini adalah e-kontraknya. Bisa dilihat di gambar nggih, Bapak Ibu. Ini e-kontraknya, wajib diinput. Wajib diisi. Menu e-kontrak di dalamnya ada perjanjian, surat perjanjian itu adalah kontraknya. Nilainya apakah sudah betul? SSKK-nya juga surat perintah mulai kerjanya juga harus diinput. Sampai dengan pembayaran Bapak Ibu wajib menginput. Dan yang terakhir Bapak Ibu wajib memberikan penilaian. Mohon diinformasikan kembali nggih ke Bapak Ibu PPK. Wajib memberikan penilaian kepada penyedianya. Di sini ada nama penyedia, contoh CVA. CVA itu pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan sampai serah terima pekerjaan itu bagaimana penilaiannya? Baik, tidak baik, atau kurang, atau cukup. Jadi Bapak Ibu PPK wajib memberikan penilaian. Kalau tidak memberikan penilaian, sama saja seperti panjenengan tidak akan bisa membuat paket baru. Nanti ke depannya Bapak Ibu tidak bisa membuat paket baru. Makanya tahapan pembuatan e-kontrak ini sampai dengan penilaian vendor, penilaian penyedia. Diingatkan kembali nggih Bapak Ibu, nanti PPK yang ada di OPD-nya masing-masing. Nggih, mungkin ini sudah semua nggih terkait dengan aplikasi PPK dan PA. Kita coba contoh di aplikasinya nggih, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Atau kita langsung ke aplikasinya dulu nggih, pertanyaan di akhir mawon nggih. Oke, saya lanjut ke materinya dulu sebentar. Nah, ini saya perkenalkan kembali, ini dashboard dari menu dari AMEL. AMEL itu apa? Aplikasi monitoring evaluasi proses pengadaan yang ada di kita, di pemerintah Kabupaten Madiun. Aplikasi ini dibangun dari LKPP, penandatanganan kontrak aplikasi ini, karena aplikasi ini di-share langsung kepada seluruh masyarakat. Jadi aplikasi ini terbuka secara umum, itu ditandatangani oleh Bapak Bupati dan langsung Bapak Bupati di LKPP, sama tim LKPP. Oke, ini adalah gambar dari proses pengadaan selama proses. Jadi di sini ada perencanaan, menu perencanaannya ini dari sirup. Nah, Bapak Ibu pejabat pembuat komitmen atau PA, admin, di sini prosesnya di perencanaan ya. Di sirup ini di perencanaan. Jumlah berapa paket yang perencanaan. Persiapan PPK pada saat perencanaan PPK pada saat ini persiapan ini perencanaan PPK mau membuat paket. Pemilihan adalah tugas dari Pokja. Jadi PPK sudah memberikan paketnya kepada Pokja. Ini jumlah dari tahun ini 2021. Nah, ini adalah e-kontrak. Tadi yang kita jelaskan, e-kontrak sampai serah terima pengisian data penyedia, memberikan nilai penyedia itu sampai serah terima pekerjaan ini. Ini baru berapa persen di tahun 2021. Makanya saya mohon
Bapak Ibu mengingatkan kembali, silahkan menginput e-kontrak sampai serah terima pekerjaan sampai penilaian penyedia. Oke, kita sudah diinformasikan kepada Bapak Sekda kemarin, mohon segera dilengkapi data di surat edaran kami juga sudah menjelaskan, nggih. Surat edaran kita di bulan Oktober kemarin. Surat edaran dari Bu Lina kemarin, nggih. Itu sudah menjelaskan wajib segera menginput e-kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. Oke, saya masuk ke LPSI dulu. Kita coba di sirup, nggih. Mohon maaf. Nah, ini menu sirup. Kita coba di sirup untuk login pengguna anggaran. Masih loading ya, biasa kalau sirup manisnya bukan main, sampai sampai lemot. Oke. Kita login sebagai pengguna anggaran. Ini saya contohkan di sekretariat daerah. Sekretariat daerah. Ini kita sudah tarik ulur dari SIPD kemarin, kita sudah tarik ulur, kita sudah integrasi. Caranya tadi kita ulang kembali, caranya tinggal klik pada menu kelola. Ini kita sudah ngambil datanya, Jadi menu di atas sudah tidak bisa diklik lagi. Jadi menu di bawahnya ini sudah tidak muncul lagi karena kita kemarin baru mengambil data dari SIPD. Oke. Atau mungkin juga aplikasi sirup kan kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu kadang, Mas, hasil sirupnya kok seperti ini, sirupnya seperti ini. Lah ini memang dari LKPP itu pada saat sirup itu hari ini update, besok update, atau bagaimana off, itu tidak ada pemberian informasi kepada kami di daerah. Jadi memang dari LKPP tidak ada informasi, makanya kita sering ditanya, kita cek, ternyata iya, untuk aplikasi sirupnya down. Seperti itu. Kadang menunya hilang. Menunya hilang. Itu adalah salah satu progres yang dilaksanakan oleh LKPP. Jadi kalau ini sudah tarik data, Bapak Ibu tinggal klik PKS, kelola PKS, memberikan mendelegasikan program dan kegiatan atau subnya. Ini adalah menu programnya. Di dalam menu program ada daftar kegiatan. Di sini ada daftar kegiatan. Oke, di sini ada daftar kegiatan. Ini, oh maaf, sorry, Bapak Ibu. Ini masih tahun 2021. Oke, kita masuk ke tahun 2022. Tinggal kita klik di menu tahun, ambil tahun 2022. Mohon maaf, tadi saya salah ngeklik. Oke, ini tahun 2022, kita kelola, nah ini tarik datanya sudah muncul, tarik data RKAD dari SIPD sudah muncul. Kita klik di sini, kita klik dari tarik data dulu. Nah, di sini adalah menu dari penarikan data. Klik di tarik data RKAD, dilihat pada gambar, tinggal kita tarik sampai progresnya nanti. Mohon maaf, kita sudah narik, jadi kita nggak mau merubah data dulu karena belum update data dari program kegiatan dan subnya. Kita biarkan. Nah, ini kita tarik, nanti akan muncul sampai 100%. Setelah 100%, Bapak Ibu bisa langsung kelihatan menu program kegiatan dan subnya. Setelah ini selesai, Bapak Ibu tinggal klik pada kelola PKS. Di kelola PKS ada program, kita klik menu program. Di sini ada integrasi, di menu nama program ini ada integrasi. Kalau itu terintegrasi, kalau manual
manual. Oke. Setelah itu klik pada daftar kegiatan. Di sini kita masuk kelola kegiatan. Ini adalah kegiatan. Oke, kegiatan. Kita pilih bagian mana dulu, kegiatan mana dulu, program mana dulu yang akan kita delegasikan ke PPK. Contoh di kita di sini ada program perekonomian dan pembangunan, kita klik. Di sini ada muncul kegiatannya, ada beberapa kegiatan. Nah, ini adalah pengelolaan pengadaan, ini adalah kegiatan dari bagian pengadaan barang jasa dengan nilai sekian. Itu adalah di dalamnya masih ada subnya. Kita klik di kolom action. Di sini ada kelihatan sub kegiatannya. Ini adalah sub kegiatan. Jadi di sub kegiatan ini kita nggak perlu memberikan, maaf, kalau sudah kita informasikan, kita kembali ke kegiatan, kita sudah menginformasikan PPK-nya, sudah mendelegasikan PPK-nya di kegiatan, itu nggak perlu di subnya didelegasikan lagi, sudah otomatis. Jadi satu kegiatan ini adalah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK dari bagian pengadaan barang jasa. Jadi seperti itu. Hanya seperti itu, nggih. Jadi kita nggak susah-susah lagi harus menginput tambah kegiatan, tambah program, tambah sub kegiatan. Jadi kita tinggal menarik data dari SIPD. Mungkin itu sedikit gambaran informasi terkait dengan implementasi data SIPD yang kita ambil, kita terapkan di Sirup. Oke, mungkin itu nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kita sharing aja, nggih. Kita sharing. Nggak usah sepaneng, kita sharing bagaimana langkah-langkahnya. Nanti kita sharing. Silahkan pertanyaannya bisa melambaikan tangan atau di menu chat. Monggo silahkan untuk Bu Rena, monitor Bu Rena bisa membantu. Ya, Mas Nuk, mohon maaf, sedang ada tamu. Masih repot, Mbak. Oh, siap. Nanti kalau ada pertanyaan, Mbak, bisa bantu sesi tanya jawab. Oh ya, nggih, siap. Mungkin di menu chatnya sudah ada beberapa pertanyaan, nggih. Nanti ada pertanyaan terkait keadaan, mungkin bisa dibantu Mbak Rena atau Mas Adi, nggih. Mungkin Mas Adi juga bisa membantu nanti. Mungkin saya tutup dulu sebelum, maaf, saya informasikan dulu sebelum ada pertanyaan. Jadi sekali lagi mohon diinformasikan kepada pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen kalau pentingnya aplikasi Sirup terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Mungkin gitu, nggih. Ini kita lanjut pertanyaan dari chat atau bisa tanya melalui lambaikan tangan. Monggo. Kalau belum ada, kita sambil ini nggih, memberikan jawaban yang ada di informasi yang ada di pertanyaan yang ada di chat. Oke, dari RSUD Caruban. Dari RSUD Caruban.
beberapa hari lalu informasi tentang anggaran yang bersumber dari blood mungkin ini dari blood yang boleh tidak dimasukkan sirup. Apakah hal tersebut bisa? Oke, kita tanya kembali. Apakah blood mungkin dari Caruban, dari RSUD Caruban bisa diaktifkan mic-nya? Iya, Pak. Ya. Oke, Mbak. Kita informasikan ya Mbak, kita juga sama-sama sharing. Iya. Itu untuk dana blood itu apakah masuk pada BPA RKA yang panjenengan input? Otomatis kan masuk ya. Iya, otomatis masuk pasti. Kalau untuk proses pengadaannya, blood itu ada aturan kiamba, ada aturan kiamba, ada aturannya sendiri. Iya. Contoh ini kita kasih contoh, dana itu panjenengan ingin melaksanakan belanjanya menggunakan e-katalog, contohnya seperti itu, atau proses tender seperti itu. Oke, kalau seperti itu kan wajib diinputkan di sirup. Iya. Itu tidak apa-apa, Bu. Pada saat pengambilan data SIPD, program kegiatan Dansub itu otomatis dana blood itu sudah terinput di progres tersebut. Nanti panjenengan cek pada saat panjenengan narik data dari SIPD. Apakah data itu muncul nggak anggaran blood di data tersebut? Kalau muncul, kan tinggal menginput di sirupnya. Kalau apakah paket itu dana blood itu nanti pengadaannya tidak menggunakan ada aturan kiamba kan di blood itu ada aturan kiamba yang mengatur. Mungkin itu, Bu, dari Rumah Sakit Caruban. Ya, jadi gini ya, misalkan kita nggak pakai yang baik e-katalog maupun tender atau mungkin PL aja. Kalau misalkan PL yang di luar pakai bukan EPL ya. Mungkin nilainya sudah ditentukan lah, mungkin ada aturan sendiri yang sudah ditentukan itu. Jadi nggak masalah ya, nggak masuk di sirupnya. Di aturan sudah dijelaskan, Bu. Untuk blood itu kan ada aturan Mbak. Iya. Jadi dana blood itu terbolehkan masuk di sirup, atau kalau untuk pengadaan, ya kalau dalam arti bahasanya kita memang tidak boleh atau boleh, tapi memang diwajibkan sebenarnya, diwajibkan semua progres yang ada di DPA RKA itu masuk ke sirup. Tadi kan sudah kita jelaskan di awal, dana blood itu di DPA RKA. Nanti pelaporan akhir di dana anggaran kita samakan dengan SIPD, dengan total anggaran yang ada di SIPD, sama dengan proses anggaran akhir yang penyerapan anggaran akhir yang ada di proses pengadaan itu sama atau tidak, balance atau tidak. Jadi seperti itu. Terima kasih. Siap. Izin menambahkan, Mas Nuk. Monggo, Mbak. Jadi Mbak Indra, untuk pengadaan di BLUD itu memang ada aturan tersendiri yang terbaru, yaitu Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman PBJ yang dikecualikan. Di mana di situ disebutkan bahwa untuk BLUD pengumuman sirup dan penyampaian data kontrak ke aplikasi sistem pengadaan secara elektronik harus tetap dilakukan. Oh gitu, tetap ya. Jadi gini, blood itu memang dibebaskan untuk proses pengadaannya. Jadi katakan kalau memang di RSUD Caruban itu sudah ada SOP tersendiri yang mengatur tentang pengadaan, boleh memakai itu. Namun tetap sirup itu tetap harus diisi, dan kalaupun nanti memang untuk pengadaannya pakai SOP tersendiri, itu nanti harus dicatatkan juga dalam sistem. Itu sudah disebutkan. Kalau dengan ini untuk dasar, per KLKPP nomor 5 tahun 2021 itu di huruf nomor 5 ya Mbak. 5 tahun 2021 itu ada di halaman 10 itu huruf
I dan J itu sudah jelas disebutkan. Jadi apapun metode pengadaan yang digunakan oleh BLUD punya SOP tersendiri boleh sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan direkturnya, nggih. Kalau tetap pakai perpres ya sesuai aturan perpres, tapi di situ ditekankan bahwa untuk sirup itu tetap harus diisi dan untuk pengisian data kontrak tetap harus dilakukan. Jadi untuk prosesnya aja yang nanti ada ketentuannya ya untuk data-data. Ya, kalau proses BLUD itu memang dibebaskan. SOP pengadaan sendiri dibebaskan. Memang untuk pelayanan dan bukan untuk profit, bukan untuk ini jadi untuk pelayanan. Jadi boleh memang sudah ditegaskan juga di perka itu. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya. Nah, terima kasih Mas Nuk, itu saja. Terima kasih Mbak Rena. Ya, jadi seperti itu nggih Bu dari RSUD Caruban. Mbak Indra. Memang tadi sudah di awal sudah informasikan untuk anggaran BLUT itu apakah masuk di RKADP Panjenengan. Kalau masuk berarti wajib diinputkan di aplikasi sirup sesuai dengan prosesnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Mohon izin agar di-share. Untuk materi nanti kita share di LPSC, nggih. Di LPSC tinggal download di LPSC di berita, tinggal download aja nggih di berita. Pertanyaan lagi dari Dian Agil. Oh, ini Mbak Agil mungkin nggih. Bagaimana dengan SIPD yang belum fix? Masih ada salah entry pada pagu anggaran. Baik, yang penting kita menggunakan tarik data SIPD dulu. Kita kemarin juga sudah koordinasi dengan keuangan. Nanti perubahannya banyak Mas Nuk, ya nggak apa-apa Mas. Kita koordinasi sama Mas Roni kemarin, Pak Roni dari keuangan, sama Sulal, nggak apa-apa Pak. Memang untuk penginputan ini disarankan di Desember dulu. Desember dulu kita sudah menginput paket-paket yang sudah yang akan dilaksanakan di awal tahun. Dan sirupnya juga harus terinput dulu. Kalau ada perubahan anggaran pada saat pengesahan anggaran nanti, setelah pengesahan ternyata ada banyak yang berubah. Pastikan Bapak Ibu kembali ke menu tarik SIPD tadi. Saya share lagi. Nah, ke sini nggih. Kita kembali lagi ke menu tarik data SIPD. Jadi Bapak Ibu tidak terpaku jadi satu kali penarikan, tapi pada saat benar-benar ada perubahan anggaran, Bapak Ibu boleh menarik kembali data tersebut. Oke, Bapak Ibu boleh menarik kembali data tersebut. Jadi di sini ada riwayat penarikan, tanggal berapa Bapak Ibu menarik data rencana anggarannya pada SIPD. Oke. Jadi nggak apa-apa Mbak Agil, silahkan panjenengan contohnya di bulan 3 pengesahan anggaran sudah disahkan, ada perubahan, silahkan tarik lagi data. Yang penting paketnya panjenengan sudah terumumkan dan tidak terpengaruh pemaketan oleh PPK, tidak ada pengaruhnya. Oke. Hanya mengupdate nilai anggaran, pagu anggaran itu hanya mengupdate pagu anggarannya. Mungkin itu nggih, saya lanjut. Mohon maaf, dari DPR ini tahun anggaran 2021 harusnya kan. Yang kita laksanakan nanti, yang kita laksanakan ini adalah tahun 2022. 2021 progresnya tinggal pelaporan saja.
untuk sirupnya sudah selesai, tinggal penginputan proses di tahun 2022. Kalau sudah terlanjur input tahun 2022 yang manual bagaimana Pak? Apa perlu dihapus terus tarik dari SIPD? Ini dari Dinsos. Oke, mungkin kemarin panjenengan waktu proses dari Dinsos ini waktu proses awal ada contohnya ada paket jasa kebersihan, jasa keamanan, itu panjenengan buat manual. Enggak apa-apa, tetap dilaksanakan penarikan. Yang manual itu biarkan, enggak masalah. Yang manual biarkan. Kan ada perbedaan antara manual dan maaf, kita sharekan lagi nggih. Oke, bentar. Nah, ini ada gambarannya. Nah, di sini kalau panjenengan manual, ini terlihat di sini bukan integrasi, tapi di sini manual. Biarkan, nggak masalah. Berhenti di situ dulu aja, berhenti sampai paket itu aja. Yang selanjutnya panjenengan bisa nginput progres paketnya, mendelegasikan paketnya yang menggunakan terintegrasi. Oke. Dari Dinsos, ngoten nggih? Mungkin kurang jelas atau gimana dari Dinsos? Oke, saya lanjut. Kalau sudah dari BPKAD. Nah, ini dibantu dari teman. Oke. Dari BPKAD SIPD harus speak. Ya, amin. Speak. Oke. Wajib difikan. Terima kasih dari BPKAD. Dari Kecamatan Pilangkenceng, untuk penilaian pada e-kontrak, apakah ada batasan waktu setelah kontrak selesai atau bagaimana? Setelah penandatanganan kontrak, proses dilaksanakan. Oke, saya cek, saya lakukan tadi nih. Sebentar. Oke, jadi setelah kontrak dilaksanakan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat penandatanganan kontrak itu Bapak Ibu bisa menginput e-kontraknya awal, mulai dari e-kontrak, mulai dari SSKK, mulai dari SPMK, mulai pekerjaan itu diinput bisa. Setelah pekerjaan itu selesai, Bapak Ibu silakan menginput data selesai kontrak, serah terima pekerjaan sampai penilaian penyedia, penilaian vendornya. Itu berarti setelah pelaksanaan pekerjaan itu selesai. Apakah pekerjaan penyedia itu bagus, baik, atau kurang baik, atau cukup, itu bisa dinilai oleh pada saat setelah pekerjaan itu selesai pastinya. Nonton, saya lanjut dari Mbak Agil lagi nggih. Untuk proses Puskesmas UPT, Dinkes tidak masuk di rekap Dinkes karena Kepus juga sebagai PA. Oke, kita cek di SIPD-nya nggih, Mbak Agil nanti. Monggo nanti bisa koordinasi ke sini. Nggak apa-apa, nanti kita koordinasi. Soalnya gini, kita kemarin juga di bagian sebenarnya pengguna anggaran memang KPA-nya juga ada di bagian juga di-input di si SIPD-nya. Jadi SIPD itu bagian memang tetap menjadi satu di pengguna anggaran di PA-nya di Sekda. Nah, kalau UPT kita cek dulu apakah anggaran awal di SIPD itu masuk di program kegiatan dan subnya yang ada di Dinas Kesehatan. Nanti kita cek bareng-bareng, nggak apa-apa.
Kalau toh itu tidak, kita akan menginput ulang, untuk seluruh dinas UPT, dinas kesehatan, contohnya puskesmas, puskesmas. Nanti akan kita bantu untuk menginput. Cuma kita lihat dulu aja, kita lihat apakah anggaran SIPD-nya itu, anggaran awal itu untuk puskesmas, untuk UPT masuk di dinas kesehatan atau tidak. Oke. Mungkin Mbak Rena, monggo kalau mau. Ya, mau menambahkan saja kalau kepala puskesmas itu posisinya itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi, sama seperti kepala bagian pada Sekda, itu adalah kuasa pengguna anggarannya adalah Pak Sekda. Kemudian untuk kecamatan juga, Pak Camat itu sebagai pengguna anggaran, sedangkan lurah, kalau kecamatan tersebut ada kelurahannya, itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi ketika di sirup yang di luar itu tetap dinas kesehatan, Mbak Age. Jadi bukan puskesmas Semarang, puskesmas Wungu gitu, enggak. Jadi di tampilan rekap luar itu tetap dinas kesehatan yang muncul. Sama dengan kelurahan. Kelurahan itu kalau pengadaan di LPSE dia di luarnya juga kecamatannya masing-masing. Jadi tidak ini, sama juga dengan sekretariat daerah. Kalau bagian pengadaan barang jasa, misalnya pengadaan itu nanti dia sirupnya ke sekretariat daerah. Jadi tidak bagian pengadaan barang jasa berdiri sendiri seperti itu. Jadi kalau rekapnya mungkin juga seharusnya jadi satu. Ya Mas Nuk, sama dinas kesehatan. Mungkin memang nanti bisa mungkin kalau dipilah-pilah nggih sesuai KPA-nya itu, atau kalau di sistem sirup mungkin kepala puskesmas itu sebagai akun PPKOM-nya ya Mas Nuk, berarti ya untuk info perinciannya itu. Mungkin itu aja tambahnya. Terima kasih Bu Rena. Ya. Lagi memang dari keuangan kemarin kita koordinasi sama Mas Ulal dan Mas Roni, memang anggaran itu kelihatan juga sih. Kalau anggaran itu setiap contohnya kalau dinas kesehatan ya, dinas kesehatan. Nggih, Mbak Agil monggo Mbak Agil. Bagaimana, Mbak? Ini mau mencontohkan yang untuk 2021 ya, Pak. Nggih. Di program dinas kesehatan itu ada program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Okay. Di situ ada 3 kegiatan untuk Dinkes. Nah, itu puskesmas punya sendiri sub kegiatan blood gitu. Waktu di SIPD rekapnya Dinkes, blood itu nggak kelihatan, nggak masuk. Jadi kita harus ngeprint dari Kapus, dari akunnya Kapus di SIPD. Gitu. Jadi tidak terekap di Dinkes gitu, Bu. Gini Mbak Agil, sedikit. Mungkin nanti kita share aja, monggo nanti bisa ke LPSE, kita oncei dulu apakah di SIPD panjenengan penarian data di SIPD itu apakah muncul data anggaran yang ada di puskesmas yang panjenengan informasikan tadi. Kalau muncul, berarti panjenengan tetap melaksanakan penarikan data, setelah itu didelegasikan kepada PPK yang ada di pengguna anggaran, maksudnya persubnya di puskesmas masing-masing. Tapi kalau anggaran itu nggak muncul pada saat nanti kita SPD, kita nggak apa-apa manual, Mbak. Intinya kita manual dulu nggak apa-apa. Contoh, yang penting panjenengan buatkan program kegiatan manual. Kalau toh nanti di SIPD itu nggak muncul, dinas kesehatan ada di puskesmas A, B itu memang anggarannya nggak muncul. Kita buatkan program baru, sub kegiatannya, nanti kita serahkan mereka untuk membuat paket. Yang penting Bapak Ibu kecamatan, kesehatan, puskesmas maksudnya, puskesmas bisa membuat paket. Contoh kalau anggaran blood ya tadi sudah dijelaskan Bu Rina sama dari RSUD Caruban, kalau blood
Kalau blood itu kan memang tetap wajib diinputkan di sirup, nggih, tetap diinputkan ke sirup. Cuma nanti pelaksanaannya, contohnya itu contohnya ada belanja perjalanan dinas luar daerah itu kan penunjang jasa penunjang untuk kabupaten kota, nggih, pelaksanaan program penunjang kabupaten kota itu adalah kebanyakan dari belanja perjalanan dinas, Mbak Agil. Mungkin itu masuk ke itu tetap diumumkan aja di sirup, tetap diproses aja. Berarti manual nggih, Pak? Nggih, nanti kalau toh itu nggak ada, nggih. Kalau toh itu nggak ada, nggak apa-apa kita. Nggak apa-apa. Oke, nggih. Nggih, makasih. Siap. Mungkin itu ada pertanyaan lagi, monggo, masih ada waktu 15 menit lah dari sekarang. Mas Nuk ada yang terlewat tadi. Siap, nggih. Ada ini Bu Lulu Umaira tadi nanya pengadaan 21 yang tidak terlaksana apa tetap diinput di sirup atau bisa di-delete gitu tadi pertanyaannya paling atas tadi. Oh, ini pengadaan tahun 2021 yang tidak terlaksana nggak bisa di-delete, Mbak Lulu, bisa monitor maksudnya gimana ini? Gini, untuk paket-paket yang sudah dibuat, program kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2021 yang sudah dilaksanakan, sudah dibuat, walaupun itu tidak dilaksanakan, paketnya itu tidak bisa dihapus, tetapi tidak muncul di menu umumkan atau aktif di menu paketnya. Jadi paket itu hanya sampah, tapi tetap ada riwayat pemaketan. Jadi dulu panjenengan sudah awal tahun ada riwayat pemaketan, ternyata paket ini tidak jadi dilaksanakan. Di PAK ada perubahan aja, itu ada riwayatnya. Jadi kita tidak bohong, itu ada riwayatnya, seperti itu. Mungkin itu, mungkin ada pertanyaan lagi. Tidak diumumkan, tidak apa-apa, Pak. Maksudnya tetap ada, cuma iya, Bu, itu riwayat. Di draft final atau gimana? Kalau itu tidak dilaksanakan, biarkan aja. Kalau tidak di final draft juga nggak apa-apa, di final draft juga nggak apa-apa. Kalau tidak diumumkan kan, karena itu tidak digunakan kan tidak diumumkan, Mbak Lulu. Nggih. Soalnya sudah difinalkan dan diumumkan dari awal, Pak. Oh, paketnya tidak dilaksanakan gitu. Ya. Biarkan, Mbak, nggak masalah. Nanti kan kita nanti pelaporan di ini oke. Ini ada sedikit gambaran. Soalnya nanti kan banyak yang kita takutkan, banyak pertanyaan, misalkan ini pengadaan ini bla bla bla, padahal tidak. Oke. Laksanakan gitu loh, Pak, maksud saya. Siap. Bentar, Mbak. Oke, ini kita gambarkan dulu, Mbak. Kita gambarkan. Di sini di menu progres perencanaan ini sudah kelihatan, Pak. Perencanaan aja 6M. Ini seperti ini, gitu. Di sini kelihatan. Tapi kok persiapan pengadaan hanya 1,187. Jauh. Terus pemilihannya kok sekian. Turun lagi. Ini adalah progres perencanaan pengadaan yang ada di sirup yang tidak dilaksanakan. Itu yang masih terumumkan. Gitu, nggih. Itu sebenarnya kalau kita nggak masalah, nggih. Biarkan nggak masalah. Atau kalau terjadi sesuatu, panjenengan ditanya atau teman-teman media, kenapa paket ini kok nggak dilaksanakan? Padahal paket ini sudah diumumkan. Ya silahkan, itu inisiasi dari pengguna anggaran atau pejabat buat komitmen untuk membatalkan paketnya. Tapi tidak bisa dihapus kalau paket sudah diumumkan. Ngoten nggih, Mbak Lulu. Siap, Pak. Matur suwun. Siap. Nggih. Oke, mungkin ada yang pertanyaan lagi. Itu Capil Raisen. Nggih. Monggo, izin, Mas. Pak Nung, nggih. Dari Capil Pak Nung izin bertanya. Nggih. Kedengeran nggih, Pak, suara saya nggih, Pak?
Wah, kedengeran banget Mas. Iya, siap. Monggo, Mas. Pak, ini kejadiannya sama seperti dulu tadi. Itu kayak pagunya itu perlu dinolkan atau gimana gitu, Pak? Soalnya saya nolkan itu nggak bisa. Iya, Mas. Itu riwayat, Mas. Jadi history itu kita nggak boleh menghapus paket, kita nggak boleh mengenolkan anggaran. Kalau anggaran, program anggaran dan subnya itu tidak digunakan. Contohnya satu sub mungkin hilang. Itu kita biarkan aja, kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu. Kita buat sub baru, kita tambahkan. Atau kita rubah aja subnya. Kalau program kegiatan subnya yang berubah, kita rubah aja subnya. Nama subnya itu boleh. Taruh contoh di paket itu panjenengan sudah menghentikan paket, terus di program kegiatan jenengan nolkan, itu juga tidak bisa. Atau paketnya panjenengan nolkan, itu juga nggak boleh. Dibatalkan, dibatalkan. Panjenengan klik batal paket. Klik di menu batal paket. Sebentar, saya informasikan. Saya sharekan. Saya kembali ke PPK lagi ini. Sebentar. Nah ini. Jadi paket itu nggak boleh dinolkan, tapi dibatalkan di sini. Paham nggih? Nanti kolom A itu akan hilang centangannya. Jadi yang tercentang itu hanya final draft sama umumkan, tapi tidak terlihat di luar. Paket itu berhenti, tidak bisa digunakan apa-apa. Bukan dinolkan. Kalau dinolkan, anggaran itu akan berubah. Tapi kalau paket itu berubah, itu tidak perlu dibatalkan, tapi diedit satu ke satu. Direvisi saja paketnya. Gimana Mas? Ini kebetulan punya saya itu terlanjur saya nolkan itu nggak bisa. Kemarin itu saya buat Rp1 ngoten Pak. Jadi kan pagunya itu pindah ke sekretariat. Nanti di laporan akhir pasti panjenengan ditegur oleh sistem. Pasti. Kita nanti kan membuat progres kan Mas di akhir tahun ini, kita cek paket mana yang bermasalah. Pasti kita cek di sirupnya. Nah, itu dirubah dulu aja Mas ya. Itu tidak digunakan ya Mas. Dia pindah ke sekretariat Pak nih Pak. Gini, dari bidang anggarannya itu satu masih aktif nggih. Berarti paket itu muncul nggih posisinya. Itu kalau statusnya kayak gini Pak. Itu sudah non-aktif tapi final draft-nya sama umumkan itu kecentang. Kolom A-nya sudah tercentang atau tidak? Kolom A di depan. A-nya itu enggak kecentang, yang kecentang itu enggak akan keluar Mas. Sama umumkan Pak. Itu selesai tidak akan keluar, tidak bisa digunakan apa-apa paketnya. Sudah enggak apa-apa, biarkan aja Mas. Rp1 enggak apa-apa ya jadi Pak? Ya enggak apa-apa sih, karena tadi sudah dinonaktifkan. Kalau masih dirubah dulu, tapi kalau sudah dinonaktifkan biarkan aja enggak apa-apa. Itu kan sudah berhenti. Nggih, gitu Mas, mungkin. Nggih, terima kasih Pak. Siap. Nggih. Mungkin ada yang lain, raise hand silahkan sebelum kita akhiri pertemuan sosialisasi. Bukan sosialisasi, koordinasi aja nih, koordinasi terkait dengan implementasi sirup dan SIPD. Saya ucapkan terima kasih kembali dengan tim dari Bapeda, Mas Tetian sama Pak Ulal, Mas Roni. Terima kasih telah membantu kami untuk memberikan ilmunya terkait dengan SIPD, sehingga kami admin sirup OPD bisa mengambil data dari SIPD. Jadi kita nggak susah-susah lagi membuat program, kegiatan, dan subnya secara manual. Monggo, mungkin kalau ada pertanyaan, kalih snacknya monggo disambiriin. Atau kopi ini Mbak Rena, kopi ini endi Mbak? Iki kok. Pak Nu mohon izin Pak, mohon bisa di-share Pak materinya Pak yang tadi. Oke, nanti kita share di sini ya, tinggal download aja sebentar. Atau via chat juga bisa nanti. Atau di sini aja nanti kalau via chat itu kita keluar
sudah nggak bisa lagi. Kalau di sini kan nanti kalau di sini nanti bisa langsung terus-menerus di download. Bentar. Nanti untuk materi yang ada tadi kita share di sini, nggih. Kita share di LPSC Kabupaten Madiun. Bisa klik di LPSC Kabupaten Madiun, nanti bisa pilih pengumuman. Di sini ada menu beritanya. Di menu beritanya nanti, nggih. Di menu berita ini nanti ada update menu materinya. Nggih, terima kasih Mas informasinya. Monggo, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sharing terkait dengan implementasi SIPD dan sirup pada pagi hari ini. Mas Nuk. Siap, Bu. Nggih, mau menambahkan sedikit boleh nggih? Nggih, monggo. Siap. Bukan ini sih sebenarnya, cuman tolong teman-teman admin sirup dicek nggih untuk anggaran 2022 jika yang ada jasa keamanan, jasa kebersihan, kemudian apa-apa yang diperlukan Januari itu sudah harus dilaksanakan, monggo sekarang segera diproses. Nggih. Kemarin juga kami sudah mengirimkan surat edaran tentang pengadaan atau tender dini nggih, untuk surat edaran. Jadi mohon segera diproses. Jangan sampai nanti Januari, oke kalau Januari awal, Januari akhir, pertengahan baru mengajukan, nanti kan untuk kontraknya nanti pasti akan mundur. Kasihan juga untuk personil yang jasa keamanan, jasa kebersihannya nanti kalau gajinya telat atau bagaimana, nggih. Mohon jenengan kan bisa melihat di anggaran 2022 itu, monggo dicek apakah ada yang untuk anggaran rutin seperti itu, jasa keamanan, jasa kebersihan, mungkin Mamin yang butuh awal tahun, karena ini sementara yang masuk ke kami untuk yang tender kan baru RSUD Caruban. Untuk mungkin dinas lain yang tidak perlu tender, monggo dipantau admin sirupnya, terus kemudian untuk menghubungi pejabat pengadaannya untuk diproses, karena jangan sampai Januari nanti ke susu-susu nunyak-nunyak gitu loh teman-teman. Jadi biar jalan lancar semuanya. Selain untuk anggaran rutin tersebut juga mungkin kalau ada anggaran yang kegiatan yang Januari itu memang harus dilaksanakan, monggo mulai sekarang diproses dulu nggak apa-apa. Nanti untuk proses kontraknya tetap setelah 1 Januari ya, setelah APBD 2022 disahkan nanti tetap untuk kontraknya, tapi setidaknya kan untuk proses pengadaannya sudah dilaksanakan dahulu. Jadi biasanya juga kalau jasa keamanan, jasa kebersihan itu pasti di atas 50 juta nggih anggarannya, jadi kan pasti untuk diproses EPL. Jadi nanti kasihan juga untuk pejabat pengadaannya kalau sudah mepet-mepet, kemudian nanti prosesnya tidak diawali dari awal, nanti tidak nggih, monggo segera diingatkan saja. Jenengan kan yang sudah minceng DPA 2022 pastinya, jadi monggo diingatkan kepada PPK-nya, kemudian nanti kepada pejabat pengadaannya juga untuk segera memproses. Itu saja, Mas Nuk, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Rina. Memang betul ya, apa yang diinformasikan Bu Rina tadi terkait dengan pengadaan dini. Pengadaan dini itu pengadaan sebelumnya. Oke, itu memang segera diproses. Nanti kita di bagian pengadaan barang jasa, ya kita nggak mau mengambil resiko terkait dengan banyaknya pengajuan di akhir tahun juga. Mungkin di awal tahun ini silahkan bagi teman-teman admin kepada Bapak Ibu PPK atau PA untuk tender dininya, untuk proses pengadaan untuk yang jasa keamanan, jasa kebersihan yang dilaksanakan di awal tahun 2022 nanti. Mungkin itu. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Kolil organisasi. Tolong kami selalu diingatkan jika OPD kami belum sempat input di sirup. Seharusnya diingatkan, Mas. Paling dikasih alarm handphone. Sirupe ngoten. Enggak nggih.
Oke, nanti kita informasikan dari ini surat edaran lagi, atau kita lakukan sharing, kita lakukan monitoring sama tim dari bagian pengadaan. Nanti apakah di awal tahun ini akan kita laksanakan apa, Bu Rena? Kemarin mau kita laksanakan sidak ya, atau datang langsung ke teman-teman ada di OPD masing-masing, itu akan kita laksanakan mungkin nanti di pertengahan bulan Januari kalau anggarannya itu sudah bisa dilaksanakan. Nanti kita koordinasi langsung di lapangan. Mungkin itu informasi yang kami sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan tutur kata kami yang menyinggung Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Jika nanti ada informasi lebih lanjut bisa di-sharing di grup WA, bisa langsung informasi ke kami di bagian pengadaan barang jasa, Bu Rena, Mas Hadi, atau saya, monggo, atau teman-teman yang lain, ada Mas Heri, atau Mas Reza, Mbak Ani, nanti bisa diinformasikan ke kami kalau ada kendala terkait dengan sirup atau SPSC-nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mas Nuk, diinfokan untuk date sirup kemungkinan bulan Januari nanti teman-teman. Tadi kan ya? Masih kan nanti bulan pertengahan Januari tak teman-teman nanti. Kalau anggarannya sampun loh Mbak, sampun bisa dilaksanakan. Ya, oke. Monggo kali guyon masih ada waktu guyon-guyon temu kangen. Tapi nggih sekarang sudah bisa rapat nggih, sudah bisa merapat ini sekarang. Ini memang anggaran kita, ini rahasia mawon, jangan dibilangkan siapa-siapa. Anggaran kita mepet akhirnya kita menggunakan Zoom di Mbak Rena. Mas Hamzah. Mas Nuk izin. Nggih, Bapak. Bapak nanti di record nggih. Nanti kami dikirimin link Google Drive recordannya nggih. Ya, berarti tadi enggak nyimak berarti nggih. Tapi saya ada nanti kalau sama jenengan khususan mawon Bapak, sama jenengan nanti khususan monggo langsung mawon. I love you so much. Tapi nggih dalu nanti. Mbak Rena nggak boleh tahu ini rahasia. Sekalian ngopi. Lah, Mbak Lulu ngerti ya.